itu sangat banyak, teman-teman. Ya, ada 21 tipe kejahatan cyber, gitu ya, termasuk hacking. Terus salami attacks. Salami attacks ini adalah penyerangan di mana kamu mengambil sedikit demi sedikit uang ya melalui membajak personal data kredit seseorang gitu ya. Itu namanya sedikit-sedikit. Nah, itu lalu nanti dengan jumlah yang semakin banyak, kemudian nanti kamu bisa ke-track sama pemerintah. Nah, salah satu kasus salami attacks ini yang terjadi di Kenya ya tahun 2007 itu lumayan besar karena itu sampai 30 billion shilling. Shilling itu currency-nya Kenya ya. Itu dilakukan oleh salah satu orang gitu, saya lupa namanya. Nah, itu dia memang melakukan attack salami. Namanya salami itu ya sedikit-sedikit dia mengumpulkan dan lain sebagainya seperti itu gitu ya. Terus kemudian ada malware dissemination, terus software piracy, perjury, pornografi itu juga termasuk cybercrime gitu ya, cybersex. Terus kemudian penyelundupan atau penghilangan data, fraud, phishing, terus spam itu juga termasuk salah satu cybercrime gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa nggak subscribe ke email ini, terus tiba-tiba secara berurutan sering mendapat email-email, nah itu biasanya masuk ke kolom spamnya teman-teman email. Nah, itu juga termasuk kejahatan cyber gitu ya. Terus kemudian drug trafficking itu juga termasuk di situ. Terus cyber warfare ya, cyber warfare mungkin yang sekarang sedang terjadi antara Rusia sama Ukraina, itu Rusia memiliki salah satu badan yang memang dia cyber military unit namanya Sandworm. Ini saya ketik di kolom chat ya. Sandworm itu adalah salah satu ternyata memang cyber military unitnya Rusia. Nah, itu ternyata dengan melihat fenomena seperti itu ya bisa kita tarik kesimpulan bahwa ternyata kejahatan cyber ini bersifat transnasional gitu ya. Dia memang sengaja menyerang, dia memang sengaja memata-matai negara lain gitu ya untuk melemahkan kekuatan negara lain gitu ya. Terus kemudian ada IRC crime. IRC crime itu internet relay chat gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk kejahatan yang paling terbaru gitu ya teman-teman. Kalau misalnya chatting melalui salah satu platform chatting online gitu ya, itu mungkin terjadi beberapa kejahatan di dalamnya. Misalnya ya hackers itu melakukan meminta data pribadi teman-teman yang mungkin secara tidak langsung teman-teman jawab, misalnya kamu tinggal dari mana, misalnya ASL gitu ya, asalmu dari mana dan sebagainya, itu bisa nanti dijadikan salah satu kejahatan IRC gitu ya. Nah, mungkin biar teman-teman nggak terlalu bosan gitu ya hanya mendengarkan saya lecturing, teman-teman bisa melihat bersama-sama gitu ya bagaimana cyber security and cyber crimes itu terjadi. Itu gimana sih polanya ya? Suaranya sudah keluar belum ya? Suaranya sudah bisa dengar, Anggi? Masih di pos. Belum, Oh, Mbak. belum ya. Oke. Saya stop share dulu. Causes huge problems for society, personally, financially, and even in matters of national security. Just in the last few years, hundreds of millions of credit cards. Sudah keluar ya tadi suaranya ya? Sudah, Mbak. Okay. Wait, I will restart then. Hi, my name's Jenny Martin, and I'm the Director of Cybersecurity Investigations at Symantec. Today, cybercrime causes huge problems for society, personally, financially, and even in matters of national security. Just in the last few years, hundreds of millions of credit card numbers have been stolen. Tens of millions of social security numbers and healthcare records were compromised. Even nuclear centrifuges have been hacked, and unmanned aerial drones have been hijacked. This is all done by exploiting vulnerabilities in hardware and software.
or more often by taking advantage of unintentional decisions made by the people using the software. The people committing these cybercrimes don't fit a single profile or motivation. It could be anyone from an international terrorist to a teenager competing for bragging rights. Today, the largest countries not only have a regular army, but also have a well-armed cyber army. In fact, the next world war may not be fought with traditional weapons, but with computers used to shut down national water supplies, energy grids, and transportation systems. Hi, my name is Parisa, and I'm Google's security princess. I've worked on a lot of different Google products in a lot of different ways to try and make our software as secure as possible. Now let's take a look at how cybercrime works under the hood. We'll learn about software viruses, denial of service attacks, and phishing scams. In biology and life, a virus is an organism that is spread by coughing, sneezing, or physical contact. Viruses work by infecting cells, injecting their genetic material, and using those cells to replicate. They can make people really sick and then spread to other people. A computer virus works a bit similarly. A virus is an executable program that gets installed, usually unintentionally, and harms a user and their computer. It's also possible for a virus to spread itself to other computers. Now, how does a virus get on your computer in the first place? There are a couple ways an attacker can infect someone's computer. They might lure a victim into installing a program with deception about the program's purpose. So, for example, a lot of viruses are disguised as security updates. It's also possible that the software on your computer has a vulnerability, so an attacker can install itself without even needing explicit permission. Once a virus is on your computer, it can steal or delete any of your files, control other programs, or even allow someone else to remotely control your computer. Using computer viruses, hackers can take over millions of computers worldwide, and then use them as a digital army, otherwise known as a botnet, to attack and take down websites. This kind of attack is called a distributed denial of service. A denial of service is when hackers overwhelm a website with too many requests. We call it a distributed denial of service when the attack comes from many computers all at once. Most websites are ready to respond to millions of requests a day, but if you hit them with billions or trillions of requests coming from different places, the computers are overloaded and stop responding. Another trick used by cybercriminals is to send large amounts of spam email in an attempt to trick people into sharing sensitive personal information. This is called a phishing scam. A phishing scam is when you get what seems like a trustworthy email asking you to log into your account, but clicking the email takes you to a fake website. If you log in anyway, you've been tricked into giving your password away. Hackers can then use your login credentials to access your real accounts, to steal information, or maybe even to steal your money. Fortunately, there are many companies, laws, and government organizations working to make the internet safer. But these efforts are not enough. You may think when a computer system gets hacked, the problem was the security design or the software. 90% of the time a system gets hacked, however, it's not because of a security bug, but because of a simple mistake made by a human. It turns out there are steps we can all take to protect ourselves. Often, your actions not only impact the security of your own data and computer, but the security of everyone at your school, workplace, and home. With billions or trillions of dollars at stake, cybercriminals get smarter each year, and we all need to keep up. Oke, that's it ya teman-teman. Jadi ternyata gitu ya, walaupun misalnya negara atau bahkan platform itu kayak Google tadi ya, sudah menyiapkan beberapa kayak cara untuk mengantisipasi itu, ternyata simple human error itu juga menjadi alasan kenapa cybercrimes itu ternyata bisa terjadi. Jadi dari kita sendiri sebagai pengguna, bukan totally salah Google atau salah beberapa platform yang memang menyediakan gitu ya. Jadi
memang itulah yang kemudian jadi susah ketika kita membahas tentang cybercrimes. Nah, kalau saya sendiri membahasakan bahwa apa sih cybercrime itu adalah sebuah crimes to take or act illegally, ya, secara ilegal in the internet spheres, gitu ya, mainly to sabotage identity, informations, or get profits. Nah, bagaimana seperti itu? Nah, contohnya ketika kamu membajak mungkin sumber air atau sumber nuklir suatu negara, nah itu akan selalu berpengaruh juga bagaimana misalnya nuclear plants ya itu nanti bisa menyediakan listrik gitu ya. Ketika itu hanya misalnya padam hanya beberapa menit saja, jadi itu pasti sudah rugi beberapa dolar misalnya seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada yang saya lingkari ini. Bentuk dari cybercrimes itu adalah asymmetric crimes. Nah, maksudnya asymmetric crimes itu apa, Mbak? Nah, asymmetric crimes ini bentuknya dia tidak beraturan. Ya. Jadi dia bisa datang dari mana saja, bentuknya bisa dari mana saja. Contohnya tadi misalnya phishing itu tadi ya, phishing melalui email. Kamu mendapatkan email yang seolah-olah itu ini dari misalnya dari Kementerian Pendidikan gitu ya. Ternyata ketika diklik login, itu malah secara langsung memberikan virus untuk masuk ke PC-nya teman-teman misalnya seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan bentuk crimes atau bentuk kejahatan yang dia asimetrik, bentuknya ya tidak beraturan, bahkan bentuk threat atau bentuk ancamannya itu bahkan kita tidak bisa sadari dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian bisa diklasifikasikan atau sebagai bentuk-bentuk dari cybercrime itu sendiri. Nah, cutting questions yang kedua, how it shapes, ya, bagaimana itu membentuk insecurity atau TOCs itu tadi. Nah, polanya kan formulanya seperti ini. Ketika ada organized crime, segala bentuk organized crime ditambah adanya globalizations, ya, melalui internet, terus kemudian alat komunikasi yang semakin canggih, itu juga akan semakin meningkatkan ya adanya TOCs atau transnational organized crimes ya, karena more accelerated trade ya. Kemudian misalnya kamu mau sekarang tuh bisa misalnya mengirim uang lewat PayPal gitu, terus kemudian misalnya sekarang paling banyak itu kripto gitu. Itu kan pasti teman-teman secara tidak langsung ya teman-teman memberikan informasi-informasi penting atau data-data itu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau daftar, jangan kan seperti itu, daftar misalnya daftar Shopee gitu ya, atau daftar Tokopedia, daftar Bukalapak, itu kan teman-teman untuk bisa mengaktifkan beberapa fitur gitu ya, atau Shopee Pay gitu ya, atau mungkin OVO, itu kan teman-teman harus memberikan data KTP-nya teman-teman. Nah, itu yang akan kemudian semakin dangerous. Ya memang di satu sisi gitu ya, itu semakin mempermudah kita gitu ya, tidak perlu bawa cash dan sebagainya. Tetapi ya harus ada beberapa hal lain yang harus dikorbankan ya, salah satunya yaitu data atau informasinya personal teman-teman gitu ya. Nah, cybercrime ini bentuknya sekarang semakin membuat dunia itu secara virtually now is like a small village, seperti desa yang hanya kecil, karena tidak terpengaruh jarakmu yang semakin jauh dan lain sebagainya. Kalau kamu sudah secara virtual main ya, datamu sudah ada di ranah virtual, ya sudah, itu akan menjadi sempit gitu ya. Dan bentuk-bentuk criminalizations ya, atau bentuk-bentuk kriminalisasi dari cybercrime ini sebenarnya polanya itu seragam. Ya bentuknya serangannya seragam, entah kamu ada di sini, entah kamu ada di Polandia, entah kamu ada di Fiji gitu ya, entah kamu ada di Swiss pun, ya bentuk-bentuk kejahatan cyber itu bentuknya seperti ini, misalnya ya mencuri data, mencuri informasi gitu ya, menginjeksi virus dan lain sebagainya, bentuknya adalah seperti itu. No boundary ya, karena itu tadi kita sudah secara virtual. Nah, how to counter that gitu ya, bagaimana untuk menyelesaikan kejahatan cyber? Karena bentuknya atau efeknya itu unbounded, itu tadi unboundary itu tadi, yaitu akhirnya membutuhkan yang namanya global responses. Effort dibutuhkan untuk tidak hanya di national level, tetapi bagaimana ya XX atau law atau undang-undang yang ada di national level itu have to meet the international coverage gitu ya. Di mana dia ya kalau misalnya kejahatan itu misalnya
kejahatan yang dilakukan oleh Rusia itu tadi ya, melalui Sunworm itu tadi. Dia membajak beberapa perusahaan listrik yang ada di Ukraina di dalam perangnya sekarang. Terus kemudian dia juga membajak beberapa presidential elections yang ada di Ukraina. Gitu ya. Ternyata itu bagaimana kemudian sebenarnya Ukraina harus memiliki national level gitu ya, atau kebijakan secara nasional yang kemudian dia ya harus bisa menghukum hackers-hackersnya Rusia itu tadi. Ya, itu yang disebutkan effort made at national level have to meet the international coverage. Nah, contohnya ya melakukan atau membuat XX atau law gitu ya, Cyber Crimes Act. Nah, ini contohnya kalau teman-teman bisa lihat di bagian kiri, Australia dia memiliki Cyber Crimes Act di tahun 2001 bahkan ya. Di mana ini beberapa pelanggarannya ABC ketika mungkin kamu melakukan akses tanpa izin gitu ya, yang tadi mungkin ditanya sama Mega, kalau tanpa izin melakukan akses data gitu ya, data-data terlarang, terus melakukan modifikasi, punishment-nya itu bisa penjara hingga 2 tahun. Terus kalau misalnya membajak komputer disk, itu bahkan sudah jelas ngomong akan mendapat punishment 2 tahun. Terus kemudian sengaja menyuplai gitu ya, atau mendapatkan data yang memang memiliki intensi tersendiri untuk melakukan kejahatan-kejahatan komputer ya dan lain sebagainya, itu kamu akan mendapatkan 3 tahun di penjara. Selain Australia di tahun 2000 juga Austria ya, bukan Australia ya, tapi Austria itu juga memiliki hukum tersendiri, the Privacy Act namanya, Privacy Act gitu ya. Nah, itu misalnya pelanggarannya seperti apa gitu ya, use of data with intentions to make a profit or causing harm, itu akan mendapatkan hukuman penjara hingga 1 tahun. Terus kalau misalnya kamu terbukti ya melakukan international and illegal gain or access ya, illegal access terhadap data dan lain sebagainya, itu bahkan mendapatkan harus membayar ya penalti gitu ya, yaitu sebanyak hampir 19.000 euro. Nah, itulah ada beberapa negara di mana dia secara tataran nasional dia juga mengedepankan beberapa, emang sengaja dia membuat acts atau membuat law gitu ya, yang memang untuk menjerat kejahatan-kejahatan cyber. Nah, selain itu juga secara international coverage, yaitu tadi juga udah dijelaskan oleh kelompok presenter bagaimana WTO, terus kemudian tadi International Computer Evidence, terus kemudian juga UN itu juga memberikan beberapa payung hukum untuk kemudian menghukum para hackers dan juga para penjahat cyber gitu ya. Nah, terus bagaimana Mbak kalau misalnya kita kaitkan dengan Indonesia? Bagaimana Indonesia merespon adanya kejahatan cyber ini? Nah, ternyata Indonesia itu sudah memiliki, ya itu teman-teman tahu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah ada sejak tahun 2008. Nah, melalui undang-undang itu, namanya kalau udah undang-undang karena ini negara hukum, ya sudah jelas hukumnya seperti apa gitu ya. Bahkan ya itu di tahun 2016 gitu ya, bahkan Barreskrim Polri itu secara langsung meluncurkan memang namanya khusus cyber Polri, yaitu adalah virtual police gitu ya. Karena kalau misalnya di dunia nyata ya polisinya nyata. Kalau misalnya ancamannya sekarang di dunia cyber secara virtual, ya polisinya harus bergerak secara virtual. Nah, itu namanya ada cyber Polri. Nah, bahkan dia memiliki ya akun Twitter di mana teman-teman atau mungkin seluruh warga Indonesia bisa menyampaikan keluhannya, melaporkan segala bentuk kejahatan cyber di sekitar teman-teman gitu ya, melalui patrolicyber.id gitu ya, atau mungkin bisa langsung meng-tag ya atau mend-DM Twitter akun resminya Direktorat Tindak Pidana Cybernya Barreskrim Polri. Atau kalau misalnya teman-teman lihat di situ banyak sekali orang yang mention dan lain sebagainya. Nah, bahkan yang terbaru di tahun lalu, di tahun 2021, ya melalui surat edaran
ya, itu Polri secara publik itu dia mengatakan bahwa kita sama-sama menggaungkan yang namanya kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Nah, kemudian ini di sini ada infografis, teman-teman, ya. Tren kejahatan cyber itu meningkat, ya. Semakin tahun itu semakin meningkat. Even itu ada pandemi, ternyata itu tetap meningkat. Nah, di Indonesia, ya, yang paling banyak terjadi yaitu penipuan atau fraud. Misalnya gini, misalnya teman-teman tiba-tiba mendapatkan SMS gitu ya. Ini aku, misalnya temanmu, Anggi sekarang ya halo, aku Anggi, aku butuh uang segini, tolong ya transfer dan sebagainya kayak gitu. Atau mungkin klik link ini, kamu mau menangkan 100 juta misalnya. Nah, itu kan teman-teman banyak sekali ya itu. Nah, ternyata itu yang jenis konten-konten negatif yang sering terjadi di Indonesia itu tuh ya, penipuan. Terus kemudian juga ada penghinaan atau pencemaran nama baik gitu ya, pengancaman, terus kemudian pemerasan dan beberapa tindakan merugikan lainnya. Nah, itu tren kejahatan cyber yang ada di Indonesia. Nah, platform terlapor tertinggi gitu ya, yang paling banyak itu melalui WhatsApp, SMS, kemudian Instagram, Facebook gitu ya. Dan kerugian kejahatan cyber ini tidak main-main, teman-teman, gitu ya. Bahkan hingga miliar rupiah gitu ya. Dan jumlah kejahatan cyber kalau teman-teman lihat di sini ya semakin meningkat trennya seperti itu. Nah, ini juga yang terus digaungkan oleh CCIC Polri kita bahwa ya udah untuk cara aman bermedia sosial, selain kita atau aku dari Polri menindak kejahatan, ya kamu sendiri sebagai individu ya harus melindungi dirimu sendiri gitu ya. Nah, ada beberapa tips gitu ya dari patroli cyber gitu ya untuk melindungi data pribadinya teman-teman gitu ya, untuk melakukan atau menggunakan media sosial, teman-teman bisa menggunakan perangkat yang terpercaya gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman login dari perpustakaan atau itu open access, ya jangan teman-teman misalnya login email di situ. Nah, kalau misalnya itu bentuknya adalah WiFi atau akses internet yang open, itu biasanya dia lebih mudah untuk disusupi oleh hackers gitu ya. Terus kemudian lakukan double verification gitu ya, verifikasi 2 langkah gitu ya. Terus kemudian menyembunyikan tanggal lahir gitu ya. Terus kemudian jangan sering memasang GPS gitu ya.